Kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang, dalam dan indah banget, kekudusan. Tapi, coba deh lupain dulu soal aturan yang kaku, karena kita akan melihatnya dari sudut pandang yang sama sekali beda, yaitu sebagai sebuah romansa ilahi. Kita mulai dari sini ya. Pernah nggak sih ngerasain ada kerinduan mendalam di hati? Kayak ada sesuatu yang lebih, tapi nggak tahu apa. Perasaan gelisah, dambaan yang susah dijelasin, seolah ada bagian dari diri kita yang nyari sesuatu yang hilang. Nah, menurut sumber kita, rasa rindu ini tuh bukan hal aneh. Ini justru inti dari pengalaman kita sebagai manusia. Coba bayangin deh, Luke Skywalker yang lagi natap dua matahari, atau seorang peselancar yang baru aja naklukin ombak gede. Itu semua adalah gema dari keinginan yang sama akan makna, tujuan, dan sebuah hubungan yang dalam banget. Oke, kita dalamin lagi ya. Menurut penjelasan ini, perasaan ini tuh bukan kebetulan loh. Kerinduan ini sengaja ditanamkan dalam diri kita semua. Dan disinilah inti gagasannya. Sumber ini ngajak kita untuk ngelihat keindahan dunia, alam, seni, musik, bukan sekedar kebetulan. Tapi sebagai bisikan, sebagai petunjuk dari sosok ilahi yang sedang merayu kita. Menarik kita masuk ke dalam sebuah kisah yang jauh lebih besar. Nah, ini nih yang membawa kita ke metafora utamanya. Tuhan itu bukan hakim yang jauh di sana, tapi sang kekasih yang penuh gairah yang memulai sebuah romansa agung. Coba deh pikirin, idenya ini radikal banget loh. Jadi ini bukan soal kita yang susah payah nyari Tuhan, tapi justru sebaliknya. Tuhan yang udah dari awal memilih dan menginginkan sebuah hubungan yang intim dan penuh kasih sama kita. Kitalah yang dirindukan. Oke, coba kita berhenti sebentar di sini. Tarik nafas dulu. Ini kan ide yang besar banget ya. Kalau kita emang beneran diciptakan untuk sebuah romansa ilahi, terus gimana ini mengubah cara kita memandang salah satu konsep yang paling sering disalahpahami? Pertanyaan ini seringkali terasa berat kan? Dengar kata kekudusan aja kadang udah bikin ngeri. Memunculkan gambaran soal kesempurnaan yang mustahil atau daftar aturan yang kaku. Tapi, gimana kalau artinya sama sekali beda? Nah, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya, di mana kita akan coba mendefinisikan ulang konsep kekudusan ini lewat kacamata sebuah romansa. Ini dia nih yang menarik banget. Coba lihat perbandingannya. Di satu sisi ada pandangan umum yang ngelihat kekudusan itu sebagai beban. Tapi di sisi lain, ada pandangan dari penulis yang ngelihatnya sebagai respons alami dari cinta. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apa yang harus saya lakukan? Tapi, gimana caranya saya bisa menghormati dia yang saya kasihi? Dan kutipan ini, bener-bener nangkep esensinya. Jadi ini bukan soal nggak pernah bikin salah, tapi soal punya kemurnian hati yang mendasar. Sebuah kesetiaan yang bersinar dari dalam yang lahir dari hubungan cinta yang kita miliki. Oke, namanya juga kisah cinta, pasti ada potensi konfliknya dong. Nah, dalam romansa ilahi ini, konflik itu muncul dalam bentuk ketidaksetiaan. Ya jelas nggak salah dong. Analogi ini tuh nonjok banget. Nggak ada istri di dunia ini yang bakal nerima alasan kayak gitu. Penulis sengaja pakai ini buat nunjukin betapa nggak masuk akalnya kalau kita mikir bisa ngasih sebagian besar hidup kita ke Tuhan, tapi masih nyimpen kesenangan kecil atau prioritas lain buat diri sendiri. Nah, ini dia poin kuncinya. Yang disebut perzinahan rohani itu bukan soal tindakan-tindakan tertentu aja, tapi lebih ke prioritas hati kita. Ini soal apa atau siapa yang benar-benar bikin kita bergairah dan setia. Jadi dampaknya tuh ada dua. Waktu kita nyari kepuasan di tempat lain, kita bukan cuma menjauh dari sumber sukacita sejati, tapi kita juga akhirnya malah kehilangan kepuasan yang kita cari-cari itu. Rugi banget kan? Oke, setelah kita bahas konfliknya, sekarang kita lihat klimaks dari cerita ini. Kita akan lihat bagaimana semuanya ini akhirnya menuju ke sebuah kesimpulan yang indah dan penuh harapan. Tenang aja. Cerita romansa ini nggak berakhir dengan konflik kok. Justru sebaliknya, narasi ini bergerak menuju tujuan akhir yang luar biasa, sebuah reuni dan perayaan besar. Di sini, kita diajak membayangkan seorang mempelai wanita yang nungguin kekasihnya dengan penuh harap. Dan nunggunya itu bukan pasif ya, tapi aktif dan penuh gairah. Setiap hari jadi kayak persiapan untuk menyambut kedatangan sang kekasih. Kutipan yang satu ini benar-benar jadi puncak emosionalnya. Ini kayak panggilan buat kita supaya waspada, buat dengerin, buat siap-siap menyambut momen yang udah lama banget kita nantiin. Inilah puncak dari semua kerinduan yang kita rasain dari awal. Jadi, ini dia kesimpulan dari semuanya. Tujuan kekudusan, tujuan dari seluruh perjalanan iman kita, bukanlah kesempurnaan moral, tapi hubungan.
Ini semua tentang akhirnya bisa bertemu muka dengan sang kekasih jiwa kita. Kita tutup pembahasan kali ini dengan pemikiran yang satu ini. Kalau narasi ini benar, maka identitas kita yang paling dalam itu bukanlah apa yang kita lakukan atau apa yang kita capai. Identitas kita adalah status kita sebagai yang dikasihi oleh Tuhan. Dan itu, menurut sumber ini, adalah segalanya.